Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Sebenarnya ini kopi saya yang kedua pagi ini. Tadi pagi udah buat kopi untuk cerita tentang kopi. Nah, membuat kopi, cerita tentang kopi. Rekursif ya. Ini kopi kedua saya. Nggak banyak-banyak buatnya, tapi tetap kopi kedua. Tetap enak. Topik yang saya akan bahas kali ini adalah tentang konsep atau metafora desktop folder. Nah, bentar ya. Jadi ceritanya itu gara-gara ini nih ya. Jadi ada tulisan ini yang lagi rame dibahas. Ini tulisannya muncul 22 September 2021, berarti 3 hari yang lalu artikel ini muncul. Nah, artikel ini di The Verge ini bercerita tentang fenomena yang menarik ya sekarang. Ini ya, jadi judulnya namanya File Not Found, A Generation That Grew Up with Google is Forcing Professors to Rethink Their Lesson Plans. Ceritanya gimana sih? Nah, ceritanya begini. Jadi ceritanya begini, menongeng dulu ya, menongeng. Kalau kita bicara tentang user interface, yang mana itu udah saya ceritakan dulu ya di video-video konsep sebelumnya, di video sebelumnya tentang sejarah user interface ya, user interface. Bagaimana sih interface antara manusia dengan mesin, dalam hal ini dengan komputer? Bagaimana kita berinteraksi dengan komputer gitu ya? Nah, kali ini kita lebih fokus kepada masalah data atau dokumen yang kita hasilkan ya, dokumen data atau apapun ya, dokumen data files ya, yang kita generate gitu. Kalau dalam metafor yang lama, orang itu bekerja itu dengan desktop ya, meja. Jadi kalau ada meja, kemudian kita taruh sesuatu yang kita kerjakan di dalam meja, kemudian kalau sudah selesai maka kita taruh di dalam rak, kayak taruh di rak. Kalau raknya banyak, kita masukkan ke dalam kabinet ya, folder dulu, masukin folder disusun dalam rak. Dan kalau banyak kita beli file kabinet ya, dimasukin kabinet. Jadi konsep yang ada di orang-orang lama kalau mengorganize atau melakukan mengorganisir sebuah kumpulan data, dokumen segala macam, maka konsepnya adalah desktop yang dikerjakan. Kalau yang sudah dimasukkan ke dalam folder, terus kemudian difilekan di dalam folder, baik itu disusun di dalam rak ataupun di lemari-lemari ya. Jadi kalau kita bilang, nah ini berarti kalau sudah selesai dokumen ditaruhkan di situ. Nah, jadi kebiasaan orang dulu ya begini ya. Ini jadi kalau kita lihat nih ya, kebiasaan kalau zaman dulu maka kita diajarin untuk membuat ya kayak gini ya. Jadi misalnya ada datanya kita ambil masukkan dalam direktori apa-apa aja gitu. Jadi kita punya konsep direktori yang mana itu dalamnya ada direktori lagi ya. Kita konsep itu direktori adalah folder ya. Nanti untuk mengakses sebuah bekas dilakukan dengan menelusuri folder itu, folder sampai akhirnya mendapatkan berkas yang bersangkutan. Jadi itu menjadi path ya yang bersangkutan gitu. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu ya, kita melakukan gini ya. Tapi kalau kita lihat ya, ada orang-orang yang kayak gini. Ini saya chat ya, Messi desktop ya. Wah, di dalam desktopnya tuh kayak gini ya. Ini yang contohnya yang seperti ini. Aduh, ini ada file semua ya. Yang ini lebih kacau lagi ya. Wow, file semua yang kayak gini ya. Jadi ada orang-orang yang kalau dilihat kemudian cara filenya, foldernya kayak gitu ya. Ini mungkin kalau di dalam dunia nyata kayak gini. Ini kalau dicari lagi ya ada banyak ya clutter desk ya. Jadi ini kayak gini, semuanya kayak gini. Saya nggak nunjukin meja saya, kemungkinan ya nggak segini amat ya, tapi mendekati kekeosan yang seperti ini. Malu saya nanti kalau nunjukin desktop saya. Nah, tapi balik lagi ya. Jadi, desktop kayak gini tuh menjadi masalah. Masalahnya itu maksudnya gimana? Nah, sekarang balik lagi ke ini ya, paper ini. Jadi kalau dulu orang-orang generasi lama kita mau folder, kalau kita mencari file tertentu kita mikir dulu, oh ini terkait dengan apa? Oh, dokumen dengan proyek ABCDE. Oke, kita lari ke cari dokumen yang mana yang terkait dengan proyek ABCDE. Kemudian kita lihat, oh iya ini ada dokumen ini, laporan terakhir itu ya. Kalau ada juga yang tugas akhir.
laporan tugas akhir atau tesis, disertasi. Oke, versi 1, versi final, final revisi 1, final revisi 2, final final revisi 1. Wah, gitu ya. Tapi itunya strukturnya seperti itu ya. Jadi kita masih menggunakan konsep directory struktur kemudian kita cari. Nah, anak-anak yang sekarang tidak. Dia lebih mengandalkan kepada search, fitur search dari yang diberikan di dalam user interface-nya atau operating system atau yang digunakan oleh kalau di internet pakai Google ya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya yang dilakukan adalah anak-anak ini atau generasi baru ini membuat satu folder aja. Kemudian semuanya ditaruh dalam folder itu, satu folder. Loh, ngapain dalam kacamata mereka benar juga ya? Ngapain kita susun folder-folder toh nanti kalau kita cari-cari susah juga, mendingan kita pakai search engine. Kan ada search engine ya, tinggal dicari aja. Ngapain juga kita repot-repot itu. Jadi kita ngandalkan search engine. Jadi kalau contoh yang ini tadi ya, yang kayak foldernya banyak tadi ya, misalnya foldernya banyak lagi. Kalau nyari file apa? Ya dia cari aja ke fitur dari search dari si sistem operasinya ya. Atau dari bukan sistem operasi ya, sistem dari windowing sistemnya ini ya. Dicari file ini ada di mana gitu. Nah, dengan kata lain nih sekarang konsepnya akan ada berbeda ya. Jadi konsep mengorganisir berkas itu sudah beda. Kalau dulu orang melakukan organisir itu dengan folder ditata karena nanti menjadi search. Kalau sekarang satu folder aja, jebret situ, terus kemudian mengandalkan search engine untuk mencarinya. Gampang gitu ya. Tapi implikasinya apa? Implikasinya kalau Anda membuat programming ya, ngajarin programming. Programming ini misalnya kita membuat programming segala macam, kita mengambil data, mengurutkan data siswa gitu kan, misalnya data siswa atau daftar peminjam buku kita urutkan. Nah, pertanyaan itu datanya di mana? Berkasnya di mana? Nah, jadi kejadiannya ini ya, tadi yang di paper itu tuh dimulai ada orang jalanin ini ada satu tim researcher menjalankan sebuah program. Pas program dijalankan, error. Kenapa error? File not found gitu. Ini datanya nggak ada. Nah, kata researcher yang seniornya. Nah, sekarang gini, data kamu itu kamu simpan di mana? Di directory mana? Di folder mana? Nah, researcher yang juniornya bingung. Maksudnya Anda gimana gitu? Enggak, itu tadi ditaruhnya di mana? Di satu folder. Ya folder yang mana? Ya, jadi yang researcher muda ini pertanyaan itu pun dia bingung. Ya, jadi dia nggak ngerti pertanyaan. Maksudnya disimpan di mana tuh apa? Kan saya tinggal taruh itu. Kan saya taruh folder, saya taruh di cloud. Cloudnya directory mana? Saya nggak peduli, ditaruh di cloud. Nah kalau Anda nyari gimana? Ya saya pakai search engine. Nah repotnya ketika kita membuat program itu harus kita berikan atau kita beritahu exact path atau directory atau apa atau folder mana yang berkas itu ada. Jadi kita harus cari misalnya slash apa ya atau backslash apa. Ini apa daftar siswa .csv misalnya gitu ya. Atau daftar siswa .xls kalau itu ya atau apapun ya gitu. Nah, itu kan kita taruh directory di mana. Sehingga kita jadi bingung ya. Sehingga sekarang anak-anak sekarang harus diajarin konsep folder directory. Nah, ini masuk digital literasi ya. Mungkin untuk anak-anak muda yang generasi berikutnya harus kita ajarkan. Jadi harus ada kelas khusus untuk ngajarin bahwa this is how we save documents ya. Documents taruh di sini-sini. Jadi itu dia ya. Ternyata gitu ya. Kalau di dunia nyata kan saya clutter tadi ya. Meja saya kayak gini gitu ya misalnya gitu. Kalau diberesin malah susah nyarinya. Kalau gini saya tahu itu dokumen itu saya taruh itu kalau nggak salah itu ditumpukan sebelah kanan ya dekat komputer lagi mojok ke dinding lah dokumennya. Di sekitar situ lah mau dicariin ketemu emang benar gitu ya. Begitu diatur malah bingung. Waduh sebentar itu ya di foldernya. Foldernya sebelah mana gitu ya. Jadi ini kenyataan loh kenyataan ya. Jadi sistem filingnya seseorang itu bisa beda. Nah kalau kita berada dalam satu grup tentu saja ini jadi masalah ya. Kalau misalnya kita lagi pergi gitu ya, terus ada orang, saya ini tolong ambilkan dokumen ini. Nah bingung lah orang misalnya, itu dokumennya sebelah mana Pak? Nah bingung, yang deket jam. Ntar ngopi dulu nih supaya nggak bingung ya. Ya jadi yang dokumennya sebelah mana? Yang deket jam atau ditumpukan kanan, tumpukan kanan tuh ada tumpukan lagi ya.
Jadi di kepala kita punya mental lain lagi. Sekarang balik lagi. Jadi ke depannya mungkin kita perlu ini kan mencari metafor yang baru lagi, metafora yang bagus lagi ya tentang konsep filing, dokumen tadi segala macam ya. Ada lagi nih dulu ya, ada juga orang saya lupa nih tahun berapa ya tentang ini pas diskusinya tentang ubiquitous computing ya. Bahwa fenomena desktop ini orang ini bilang ini bahwa fenomena desktop itu udah beda, berubah. Mana dia mengusulkan fenomena Rolodex ya, Rolodex yang bentuk kayak Rolodex ya, atau Rolodex ini ke belakang sana gitu. Jadi orang itu di dalam kepala mereka dalam hal soal folder itu semuanya itu adalah recent documents. Jadi dokumen yang sekarang ini kan, jadi kalau kita ditanya dokumen itu biasanya kita bergerak dengan dokumen ya dalam kurun waktu seminggu 2 minggu ke belakang. Jadi biasanya dokumen itu berdasarkan timestamp ya, bukan folder. Jadi kita jarang bekerja dengan dokumen yang sudah 3 tahun yang lalu tuh. Jadi ada konsep yang mana dia buatnya namanya stream dia waktu itu. Stream, dokumen itu dibuatnya stream, buat kayak Rolodex ya. Nanti kalau misalnya stream pekerjaan apa dibuatnya stream. Jadi dokumen itu bisa terserah di mana-mana, tapi view-nya adalah bentuk stream. Stream ini, stream ini, stream penelitian ini, stream proyek ini, stream proyek itu. Jadi stream ya. Jadi hanya view-nya aja. Bahwa physically dokumennya dia nggak penting, tapi dia stream. Nah streamnya itu dia mengatakan sequence-nya berdasarkan waktu. Karena orang bekerjanya tuh waktu ya. Jadi diurutkan berdasarkan waktu file-filenya itu. Dokumennya gitu ya. Jadi buat stream. Menarik ya. Siapa tahu ada yang mengimplementasikan kayak gitu. Wah menarik juga, bisa kaya raya kali. Jadi ya stream base, Rolodex base ya. Kayaknya udah dipatenkan sih ya. User interface gitu ya. Tapi balik lagi, berarti kita harus perhatikan lagi bahwa konsep mungkin ya konsep foldering dengan konsep metafor dengan desktop, foldering, directory itu mungkin sudah usang ya. Mungkin kita harus berubah dengan kemampuan komputer yang lebih hebat ya. Gitu. Cuma saya kadang-kadang masih bingung ya kalau nanya misalnya kalau kita moto kan ya nanti itu image 001, image 002, image 003, IMG 004 dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita mau nyari berdasarkan apa ya misalnya? Oh iya, potret kita meeting tahun 2003 gitu misalnya. Atau gini, ya mungkin kalau itu kejauhan ya. Misalnya gini, dokumen hasil kemarin foto yang kita ini itu lebih cepat nyarinya gitu. Eee, ini dia mungkin mentalnya. Saya akan sulit mencari data misalnya udah di Instagram ya, sebulan yang lalu, jangankan sebulan yang lalu, 2 minggu yang lalu, jangankan 2 minggu yang lalu, 3 hari yang lalu udah nggak tahu saya data. Sama dengan Twitter segala macam. Jadi alat-alat ini semua ya, aplikasi sekarang itu fitur search-nya menurut saya masih kacau. On the other hand, nah mungkin juga nih, mungkin generasi muda yang generasi baru ini masih bisa ya tadi dengan konsep semuanya ditaruh di dalam satu directory karena dia masih muda dengan jumlah dokumennya yang sedikit. Kalau jumlah dokumennya nanti sudah banyak ya, mungkin sesuainya dengan usianya dia terlibat dengan banyak pekerjaan, banyak dokumen yang di-generate, mungkin konsep one folder plus search engine tadi mungkin nggak bagus juga ya mungkin. Kita belum tahu ya. Contoh, kalau saya udah susah ya, misalnya dokumen saya tuh udah ada, misalnya setiap minggu saya memberikan presentasi katakanlah 2 atau 3 lah, 3 katakanlah 3 presentasi setiap minggu. Setiap minggu 3 presentasi. Jadi buat dokumen presentasi baru ya PowerPoint katakanlah ya, seminggu 3. Sebulan, maaf, 1 tahun itu ada 52 minggu. Jadi ada 150-an lah, 150 dokumen. Misalnya saya sudah melakukan ini 20 tahun ya, 150 kali 2 tahun, 1.500, 3.000 dokumen. Ya 3.000 dokumen. Itu dari satu orang Budi Rajo. Kalau ada 1 juta orang yang kayak saya, 1 juta sedikit loh, penduduk dunia 8 billion ya. 3 juta ada berapa miliar dokumen gitu ya. Kalau di dalam satu folder itu nanti nyarinya jadi susah ya. Menurut saya masih menganut di folderkan ya, di dalam folderkan meskipun saya tetap mengandalkan search engine juga. Jadi kombinasi dari duanya ya. Mungkin kombinasi dari duanya, hybrid, nggak tahu ya. Bagaimana pendapat Anda? Tapi ini fenomena yang tadi ini ya, fenomena ini ya, fenomena yang ditunjukkan oleh paper ini tuh nyata ya. Jadi kita punya satu fenomena baru yang mungkin harus kita carikan solusinya, harus kita dengar lagi pendapat generasi muda. Mungkin perlu kita carikan solusi-solusi yang terbaru, terbaik ya. Mungkin Anda justru malah bisa mengarang solusi yang bagus ya. Saya sendiri merupakan gabungan dari keduanya. Gitu ya. Jadi sekarang ya di sisi lain berarti saya harus menambahkan satu mata pelajaran baru, yaitu pelajaran tentang file, folder, directories ya.
Yang mana bagi saya itu semestinya kayak gitu tidak perlu diajarkan, tetapi itu nampaknya perlu diajarkan. Gitu ya. Baik, itu yang mau saya ceritakan pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis ininya kopinya.